Buddy duduk di pojok terminal bus seperti hari-hari sebelumnya. Matanya menatap pintu masuk dengan penuh harap. Petugas keamanan Sarah tersenyum melihat Buddy. Anjing gembala itu sudah menjadi bagian dari terminal selama 4 tahun. Pagi ini terasa berbeda. Buddy gelisah dan terus mengendus udara. Sarah memperhatikan tingkah laku yang tidak biasa. Tiba-tiba Buddy bangkit dan berlari menuju pintu masuk. Gonggongannya memecah keheningan pagi yang tenang. Seorang pria tua berjalan lambat masuk terminal. Buddy melompat ke pelukannya. Sarah terharu melihat pertemuan itu. Jangan lupa suka dan komentar cerita ini. Sarah tidak pernah menyangka akan menyaksikan momen yang selama ini ditunggu Buddy. 4 tahun yang lalu, Jack Wilson datang ke terminal ini bersama Buddy untuk mengantar cucunya. Saat itu Jack berjanji akan kembali menjemput Buddy setelah cucu perempuannya naik bus ke universitas. Namun Jack tidak pernah kembali. Buddy menolak pergi dan terus menunggu di terminal. Dalam hati Sarah bertanya-tanya apakah pria tua itu benar-benar Jack. Wajahnya terlihat lebih kurus dan rambut putihnya sudah memanjang. Namun Buddy tidak salah mengenali. Anjing itu terus menjilat wajah pria tua sambil mengibas-ngibaskan ekor dengan gembira. Sarah merasakan air mata mulai menggenang di matanya saat melihat kebahagiaan Buddy. Mike, manajer terminal, menghampiri Sarah dengan raut wajah terkejut. Dia sudah mengenal Buddy sejak hari pertama anjing itu datang. Mike pernah mencoba membawa Buddy ke tempat penampungan hewan, tapi Buddy selalu kembali ke terminal. Akhirnya mereka memutuskan membiarkan Buddy tinggal dan bahkan memberikan makanan setiap hari. Mike bisik ke telinga Sarah dengan suara bergetar. Pria tua itu adalah Jack Wilson. Mike mengenalinya dari foto yang pernah ditunjukkan keluarga Jack saat mencari kakek mereka yang hilang. Jack mengalami demensia dan tersesat 4 tahun lalu. Keluarganya sudah putus asa mencari dan mengira Jack sudah meninggal. Namun Jack ditemukan berkeliaran di pinggiran kota oleh petugas sosial kemarin malam. Jack hanya mengingat satu tempat, terminal bus. Sarah merasakan tubuhnya bergetar saat menyadari betapa setianya Buddy. Selama 4 tahun, hujan atau panas, Buddy tidak pernah meninggalkan terminal. Dalam hatinya Sarah berdoa agar momen ini nyata dan bukan mimpi. Jack duduk di lantai terminal sambil memeluk Buddy erat. Pria tua itu menangis sambil berbisik nama Buddy berulang kali. Sarah tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. Berita tentang Buddy dan Jack mulai tersebar di media sosial. Emily, wartawan lokal yang sedang menunggu bus, mengambil video pertemuan mereka. Video itu diunggah dengan tagar setia Buddy dan dalam hitungan jam mendapat ribuan tayangan. Sarah melihat komentar-komentar menyentuh dari orang-orang yang terharu dengan kesetiaan Buddy. Namun Sarah juga khawatir dengan kondisi Jack yang masih lemah dan bingung. Dokter hewan setempat, David Miller, datang ke terminal setelah melihat video di media sosial. David ingin memastikan kondisi kesehatan Buddy setelah 4 tahun hidup di terminal. Dengan lembut David memeriksa Buddy sambil Jack memegang kaki anjing itu. David terkejut menemukan Buddy dalam kondisi sehat meski agak kurus. Sarah dan Mike telah merawat Buddy dengan baik selama ini. Keluarga Jack akhirnya datang ke terminal. Lisa, cucu Jack yang dulu diantar ke bus oleh kakeknya, kini sudah lulus universitas dan bekerja sebagai guru. Lisa menangis saat melihat kakeknya bersama Buddy. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu kakek dan Buddy lagi. Lisa memeluk kakeknya sambil berbisik permintaan maaf karena tidak mampu mencegah kakeknya pergi saat itu. Dalam pikirannya Lisa terus menyesali hari ketika kakeknya menghilang. Saat itu Lisa sibuk dengan ujian dan tidak memperhatikan tanda-tanda kebingungan pada kakeknya. Dia hanya fokus pada keberangkatannya ke universitas. Lisa tidak pernah menyangka bahwa perpisahan di terminal itu akan menjadi yang terakhir. Sekarang dia bertekad tidak akan meninggalkan kakek dan Buddy lagi. Sarah memutuskan untuk menghubungi stasiun televisi lokal. Kisah Buddy dan Jack terlalu mengharukan untuk tidak dibagikan kepada masyarakat luas. Reporter Jenny Adams datang dengan kru untuk meliput cerita ini. Sarah berharap liputan ini bisa menginspirasi orang lain tentang arti kesetiaan sejati. Jenny terkejut dengan antusiasme masyarakat yang terus berdatangan ke terminal untuk melihat Buddy dan Jack. Video pertemuan Buddy dan Jack menjadi viral dengan jutaan tayangan. Tagar setia Buddy menjadi trending topik nasional. Banyak orang yang terharu dan mulai berbagi kisah tentang kesetiaan hewan peliharaan mereka. Namun popularitas ini juga membawa masalah. Terminal menjadi ramai dengan pengunjung yang ingin melihat Buddy.
Mike khawatir hal ini mengganggu operasional terminal dan ketenangan Jack. Sarah mengusulkan untuk mengatur jadwal kunjungan khusus untuk Buddy dan Jack. Dia berbisik kepada Mike bahwa mereka perlu melindungi privasi Jack sambil tetap memungkinkan masyarakat untuk melihat kisah kesetiaan ini. Mike setuju dan mereka membuat area khusus di terminal dengan jam kunjungan terbatas. Sarah merasakan tanggung jawab besar untuk melindungi Buddy dan Jack dari keramaian yang berlebihan. Sebuah yayasan perlindungan hewan menghubungi terminal. Mereka ingin memberikan penghargaan khusus untuk Buddy dan membantu biaya perawatan Jack. Sarah terharu mendengar dukungan dari berbagai pihak. Dalam hatinya dia bersyukur bahwa kisah kesetiaan Buddy membawa dampak positif bagi banyak orang. Namun yang terpenting adalah kebahagiaan Jack dan Buddy yang kini bisa bersama lagi. Lisa memutuskan untuk pindah kembali ke kota kelahirannya untuk merawat kakeknya. Dia meninggalkan pekerjaannya di kota besar dan mencari pekerjaan sebagai guru di sekolah lokal. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa dia tidak akan membiarkan kakek dan Buddy terpisah lagi. Sarah melihat tekad kuat di mata Lisa dan yakin bahwa Jack akan mendapat perawatan terbaik. Kondisi Jack mulai membaik dengan kehadiran Buddy. Dokter yang merawat Jack mengatakan bahwa kehadiran hewan peliharaan bisa membantu penderita demensia. Jack mulai mengingat beberapa hal dan sering berbicara dengan Buddy. Sarah melihat perubahan positif pada Jack setiap hari. Buddy tidak pernah meninggalkan sisi Jack, seolah-olah takut kehilangan majikannya lagi. Wali kota mengumumkan bahwa terminal bus akan dipasangi plakat khusus untuk mengenang kisah kesetiaan Buddy. Sarah terkejut dengan pengumuman ini. Plakat itu akan menjadi pengingat bagi semua orang tentang arti kesetiaan sejati. Mike berbisik kepada Sarah bahwa terminal mereka kini menjadi simbol harapan dan kesetiaan bagi seluruh kota. Sarah merasakan kebanggaan besar melihat terminal tempatnya bekerja menjadi inspirasi. Seorang penulis terkenal, Robert Chen, datang ke terminal untuk meneliti kisah Buddy dan Jack. Dia berencana menulis buku tentang kesetiaan hewan dan ingin menjadikan Buddy sebagai tokoh utama. Sarah dengan senang hati berbagi cerita tentang 4 tahun Buddy menunggu di terminal. Robert terkejut dengan detail kesetiaan Buddy yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dalam wawancara dengan Robert, Sarah menceritakan hari-hari sulit ketika Buddy sakit atau kedinginan. Ada kalanya Sarah ingin membawa Buddy pulang, tapi anjing itu selalu kembali ke terminal. Sarah bisik kepada Robert bahwa dia sering menangis melihat Buddy menunggu dengan sabar setiap hari. Robert merasakan emosi yang mendalam saat mendengar cerita Sarah yang tulus. Sebuah perusahaan makanan anjing besar menawarkan sponsorship untuk perawatan Buddy seumur hidup. Sarah terkejut dengan tawaran ini. Mereka juga ingin menggunakan kisah Buddy dalam kampanye tentang kesetiaan anjing. Mike dan Sarah berdiskusi dengan keluarga Jack untuk mempertimbangkan tawaran ini. Lisa setuju asalkan tidak mengganggu ketenangan kakek dan Buddy. Hari ini genap 4 tahun sejak Jack hilang. Sarah mengatur perayaan kecil untuk mengenang momen bersejarah ini. Buddy dan Jack duduk di tempat favorit mereka di terminal sambil dikelilingi keluarga dan teman-teman. Sarah merasakan kebahagiaan luar biasa melihat mereka berdua bersama. Dalam hatinya Sarah berdoa agar kebahagiaan ini bertahan selamanya. Jenny Adams kembali dengan tim dokumenter untuk membuat film pendek tentang Buddy. Mereka merekam aktivitas sehari-hari Buddy dan Jack di terminal. Sarah membantu proses syuting dengan menceritakan momen-momen berkesan selama Buddy menunggu. Film ini akan ditayangkan di Festival Film Dokumenter Nasional. Jenny berbisik kepada Sarah bahwa kisah Buddy layak diketahui seluruh dunia. Seorang psikolog hewan, Angela Martinez, datang untuk mempelajari perilaku Buddy. Dia tertarik dengan kemampuan Buddy untuk setia menunggu selama 4 tahun tanpa kehilangan harapan. Angela menjelaskan kepada Sarah bahwa kasus seperti Buddy sangat langka dan berharga untuk penelitian ilmiah. Sarah bangga bahwa Buddy tidak hanya menginspirasi secara emosional tapi juga berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Jack mulai mengenali orang-orang di terminal. Dia sering menyapa Sarah dan Mike dengan ramah. Buddy selalu mendampingi Jack dan membantu mengingatkan rutinitas hariannya. Sarah melihat ikatan yang semakin kuat antara Jack dan Buddy. Dalam hatinya Sarah bersyukur melihat dua sahabat ini bisa bersama lagi. Dokter bilang kehadiran Buddy membantu memperlambat perkembangan demensia Jack. Sekolah-sekolah di kota mulai mengunjungi terminal untuk belajar tentang kesetiaan dari kisah Buddy. Sarah menjadi pemandu yang menceritakan kisah Buddy kepada anak-anak. Mereka terpesona mendengar cerita anjing yang menunggu majikannya selama 4 tahun. Sarah berbisik kepada guru-guru bahwa kisah Buddy mengajarkan nilai-nilai penting tentang kesetiaan, harapan,
dan kasih sayang. Buddy mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Bulu-bulunya mulai beruban dan gerakannya tidak selincah dulu. Sarah khawatir dengan kondisi Buddy yang sudah berusia 9 tahun. David, dokter hewan, melakukan pemeriksaan rutin dan memberikan vitamin khusus untuk anjing senior. Sarah berdoa dalam hati agar Buddy bisa hidup lebih lama untuk menemani Jack. Terminal bus mulai mengalami peningkatan penumpang karena banyak orang yang ingin melihat Buddy dan Jack. Mike senang dengan peningkatan bisnis tapi juga khawatir dengan keamanan. Sarah mengusulkan untuk membuat sistem antrian khusus untuk pengunjung yang ingin bertemu Buddy. Mereka juga menyediakan area foto khusus agar tidak mengganggu operasional terminal. Lisa memutuskan untuk menikah dengan tunangan lamanya, Mark Thompson. Mereka berencana tinggal di rumah warisan Jack untuk merawat kakek. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa Mark sangat menyayangi Jack dan Buddy. Sarah terharu melihat dukungan keluarga yang kuat untuk Jack. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Jack akan mendapat perawatan terbaik dari cucu yang dicintainya. Sebuah stasiun radio nasional menghubungi Sarah untuk wawancara tentang Buddy. Mereka ingin menyiarkan kisah ini dalam program khusus tentang kesetiaan hewan. Sarah gugup tapi bersemangat untuk berbagi cerita Buddy kepada jutaan pendengar. Mike memberikan dukungan penuh dan berharap kisah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai hewan peliharaan. Jack mulai membantu Sarah memberikan makan burung-burung di terminal. Buddy selalu menemani mereka dalam aktivitas ini. Sarah melihat kebahagiaan di mata Jack saat dia berinteraksi dengan hewan-hewan kecil. Dalam hatinya Sarah bersyukur bahwa Jack menemukan kesenangan sederhana dalam hidup. Buddy seperti mengerti dan selalu menjaga Jack agar tidak berkeliaran terlalu jauh. Seorang sutradara Hollywood, James Wilson, menghubungi terminal. Dia tertarik untuk membuat film layar lebar tentang kisah Buddy dan Jack. Sarah terkejut dengan minat industri film besar terhadap kisah mereka. Lisa dan keluarga Jack mempertimbangkan tawaran ini dengan serius. Mereka ingin memastikan bahwa film ini menghormati kisah nyata Buddy dan tidak mengubahnya menjadi drama berlebihan. Buddy tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di klinik hewan. Jack menangis dan menolak meninggalkan Buddy. Sarah ikut ke klinik untuk menemani mereka. David bekerja siang malam untuk merawat Buddy. Sarah berdoa dalam hati agar Buddy bisa sembuh. Jack terus berbisik nama Buddy dan memegang kakinya. Sarah melihat betapa dalamnya ikatan antara mereka berdua. Setelah 3 hari perawatan intensif, Buddy akhirnya pulih. Jack menangis bahagiaan saat Buddy membuka mata dan mengibas-ngibaskan ekor. Sarah merasakan lega luar biasa melihat Buddy kembali sehat. David menjelaskan bahwa Buddy mengalami kelelahan karena usia dan stres. Mereka harus lebih memperhatikan kondisi kesehatan Buddy karena dia sudah memasuki usia senior. Kisah penyakit Buddy tersebar di media sosial dan membuat masyarakat semakin peduli. Banyak orang yang mengirim doa dan dukungan untuk kesembuhan Buddy. Sarah terharu membaca ribuan komentar positif dari seluruh dunia. Tagar semangat Buddy menjadi trending dan menunjukkan betapa banyak orang yang mencintai anjing setia ini. Mike berbisik kepada Sarah bahwa Buddy telah menyatukan hati banyak orang. Terminal bus mengadakan acara penggalangan dana untuk biaya kesehatan Buddy dan Jack. Sarah terkejut dengan antusiasme masyarakat yang datang untuk membantu. Dalam 1 hari, mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk perawatan kesehatan Buddy dan Jack selama bertahun-tahun. Sarah merasakan hangat di dadanya melihat kebaikan hati masyarakat. Jack mulai menulis catatan harian sederhana tentang hari-harinya bersama Buddy. Meski tulisannya tidak sempurna karena demensia, Jack berusaha mengingat momen-momen berharga. Sarah membantu Jack menuliskan kenangan-kenangan indah. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa menulis membantu kakeknya untuk tetap mengingat hal-hal penting. Sarah melihat terapi ini memberikan efek positif pada kondisi mental Jack. Buddy dan Jack menjadi duta tidak resmi terminal bus. Foto mereka dipasang di berbagai sudut terminal sebagai simbol kesetiaan dan harapan. Sarah bangga melihat terminal tempatnya bekerja menjadi destinasi wisata yang bermakna. Pengunjung datang bukan hanya untuk melihat Buddy dan Jack, tapi juga untuk merasakan inspirasi dari kisah kesetiaan mereka. Sebuah universitas mengundang Sarah untuk berbicara dalam seminar tentang ikatan manusia dan hewan. Sarah gugup tapi bangga bisa berbagi pengalaman selama merawat Buddy. Mahasiswa kedokteran hewan terpesona dengan cerita kesetiaan Buddy. Sarah berbisik kepada mereka bahwa menjadi dokter hewan tidak hanya soal mengobati, tapi juga memahami ikatan emosional antara hewan dan manusia. Jack mulai mengingat lebih banyak hal tentang masa lalunya.
Dia bercerita kepada Sarah tentang hari-hari ketika Buddy masih muda dan mereka sering berjalan-jalan di taman. Sarah mendengarkan dengan sabar sambil Buddy berbaring di kaki Jack. Dalam hatinya Sarah bersyukur bahwa kenangan-kenangan indah Jack mulai kembali. Buddy seperti menjadi kunci yang membuka ingatan-ingatan berharga Jack. Terminal bus mendapat penghargaan sebagai tempat wisata terbaik di kota berkat kehadiran Buddy dan Jack. Sarah tidak pernah menyangka terminal tempat kerjanya akan mendapat pengakuan seperti ini. Mike bangga dengan pencapaian ini dan berjanji akan terus menjaga kenyamanan Buddy dan Jack. Sarah merasakan kebanggaan besar menjadi bagian dari kisah yang menginspirasi banyak orang. Buddy merayakan ulang tahun ke-10-nya di terminal. Sarah mengatur pesta kecil dengan kue khusus untuk anjing. Jack menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara bergetar. Sarah melihat air mata kebahagiaan di mata Jack. Dalam hatinya Sarah berdoa agar Buddy bisa merayakan banyak ulang tahun lagi bersama Jack. Momen ini menjadi salah satu yang paling berkesan dalam hidup Sarah. Sebuah museum sejarah kota ingin membuat pameran khusus tentang Buddy dan Jack. Mereka akan memajang foto-foto, artikel koran, dan benda-benda kenangan selama 4 tahun penantian Buddy. Sarah bersemangat membantu mengumpulkan dokumentasi. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa pameran ini akan menjadi warisan yang indah untuk generasi mendatang tentang arti kesetiaan sejati. Jack mulai mengenali rutinitas harian di terminal, dan sering membantu Sarah memberi petunjuk kepada penumpang. Buddy selalu mendampingi Jack dan memastikan dia tidak tersesat. Sarah melihat Jack semakin percaya diri dengan kehadiran Buddy di sisinya. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Buddy adalah terapi terbaik untuk kondisi Jack. Ikatan mereka semakin kuat setiap hari. Seorang penulis anak mengunjungi terminal untuk membuat buku cerita tentang Buddy. Dia ingin mengajarkan anak-anak tentang kesetiaan melalui kisah Buddy dan Jack. Sarah senang karena kisah ini akan sampai ke generasi muda. Buku ini akan memiliki ilustrasi indah dan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Sarah berbisik kepada penulis bahwa dia berharap anak-anak bisa belajar mencintai hewan dari kisah Buddy. Terminal bus mulai mengadakan program adopsi hewan terlantar setiap bulan. Program ini terinspirasi dari kisah Buddy yang pernah terlantar di terminal. Sarah menjadi koordinator program dan bangga bisa membantu hewan-hewan lain menemukan keluarga baru. Mike mendukung penuh program ini karena sesuai dengan semangat kesetiaan yang diwakili Buddy dan Jack. Jack menulis surat untuk Buddy meski dia tahu anjing itu tidak bisa membaca. Sarah terharu membaca surat yang penuh cinta dan rasa terima kasih. Jack menulis betapa bersyukurnya dia memiliki teman setia seperti Buddy. Sarah menyimpan surat itu sebagai kenangan berharga. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Buddy merasakan cinta yang sama besar untuk Jack. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk cerita-cerita menyentuh lainnya. Cuaca dingin membuat kondisi Jack memburuk. Buddy tidak pernah meninggalkan sisi Jack dan bahkan berbagi kehangatan tubuhnya. Sarah khawatir dengan kondisi keduanya dan memastikan mereka mendapat perawatan ekstra. David memberikan selimut khusus untuk Buddy dan obat untuk Jack. Sarah berdoa dalam hati agar mereka bisa melewati musim dingin dengan sehat. Sebuah perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi untuk memonitor kesehatan Buddy secara real-time. Aplikasi ini menggunakan sensor khusus yang dipasang di kalung Buddy. Sarah terkejut dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk merawat Buddy. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa teknologi ini memberikan rasa aman karena mereka bisa memantau kondisi Buddy setiap saat. Jack mulai mengajarkan trik-trik sederhana kepada Buddy seperti duduk dan berjabat tangan. Meski Buddy sudah tua, dia masih bersemangat belajar hal baru untuk menyenangkan Jack. Sarah tersenyum melihat interaksi manis antara mereka. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa latihan ini membantu menjaga kesehatan mental Jack dan fisik Buddy. Mereka saling memotivasi untuk tetap aktif. Sekelompok mahasiswa psikologi datang untuk mempelajari dampak terapi hewan pada penderita demensia. Mereka mengamati interaksi Jack dan Buddy selama beberapa minggu. Sarah membantu memberikan data tentang perkembangan kondisi Jack sejak bersatu kembali dengan Buddy. Penelitian ini diharapkan bisa membantu penderita demensia lain yang membutuhkan terapi serupa. Terminal bus mengadakan lomba foto dengan tema kesetiaan yang terinspirasi dari Buddy dan Jack. Sarah menjadi juri dalam lomba ini. Foto-foto yang masuk sangat mengharukan dan menunjukkan berbagai bentuk kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sarah berbisik kepada Mike bahwa Buddy telah menginspirasi banyak orang untuk melihat keindahan dalam kesetiaan. Pameran foto ini menjadi atraksi baru di terminal. Jack mulai mengingat lagu-lagu lama dan sering menyanyikannya untuk Buddy.
Suaranya memang tidak sempurna tapi penuh perasaan. Sarah sering mendengarkan dari kejauhan dan merasakan hangat di dadanya. Buddy selalu mendengarkan dengan tenang dan sesekali menggonggong pelan seolah ikut bernyanyi. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa musik membantu Jack mengingat kenangan-kenangan indah. Seorang terapis musik datang untuk membantu Jack dengan terapi musik. Dia membawa gitar dan mengajarkan lagu-lagu sederhana yang mudah diingat Jack. Buddy selalu duduk di samping Jack selama sesi terapi. Sarah melihat perkembangan positif pada kemampuan Jack mengingat hal-hal baru. Terapis berbisik kepada Sarah bahwa kehadiran Buddy membuat Jack lebih tenang dan fokus selama terapi. Terminal bus mendapat kunjungan dari delegasi internasional yang ingin belajar tentang program kemanusiaan. Mereka terpesona dengan kisah Buddy dan Jack serta dampak positifnya bagi masyarakat. Sarah menjadi pemandu untuk menjelaskan bagaimana kisah kesetiaan bisa menyatukan komunitas. Mike bangga bahwa terminal mereka menjadi contoh untuk dunia internasional. Jack mulai membantu Sarah dalam program adopsi hewan. Dia berbagi pengalaman tentang ikatan yang kuat dengan hewan peliharaan. Meski kadang lupa beberapa detail, semangat Jack untuk membantu hewan lain sangat besar. Sarah terharu melihat Jack ingin membalas kebaikan yang diterimanya. Buddy selalu menemani Jack dan seperti memahami misi mulia yang mereka lakukan. Sebuah penerbit besar menawari Sarah untuk menulis buku tentang pengalamannya merawat Buddy selama 4 tahun. Sarah ragu-ragu karena tidak pernah menulis buku sebelumnya. Lisa mendorong Sarah untuk menerima tawaran ini karena kisahnya sangat berharga. Sarah akhirnya setuju dan mulai mengumpulkan catatan-catatan tentang hari-hari bersama Buddy. Dalam hatinya Sarah berharap buku ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Buddy mengalami masalah penglihatan karena usia. David menjelaskan bahwa ini normal untuk anjing senior. Jack sangat khawatir dan tidak pernah meninggalkan Buddy sendirian. Sarah melihat betapa Jack melindungi Buddy seperti dulu Buddy melindungi kenangan tentang Jack. Mereka saling merawat dengan penuh kasih sayang. Dalam hatinya Sarah berdoa agar mereka masih punya waktu lama bersama. Terminal bus mengadakan festival tahunan untuk merayakan hari kesetiaan dengan Buddy dan Jack sebagai tamu kehormatan. Sarah sibuk mengatur acara ini dengan bantuan banyak relawan. Festival ini menampilkan berbagai aktivitas yang mengajarkan tentang kesetiaan dan kasih sayang kepada hewan. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa acara ini menjadi tradisi indah yang akan dikenang generasi mendatang. Jack mulai menulis puisi sederhana tentang Buddy. Meski kata-katanya tidak sempurna, puisi itu penuh emosi dan cinta. Sarah membantu Jack merapikan puisi-puisinya dan mengumpulkannya dalam sebuah buku kecil. Buddy selalu duduk di kaki Jack saat dia menulis. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa menulis membantu Jack mengekspresikan perasaannya yang mendalam untuk Buddy. Sebuah klinik hewan baru dibuka di dekat terminal dengan nama Klinik Buddy sebagai penghormatan. David menjadi direktur klinik ini yang khusus melayani hewan senior. Sarah bangga bahwa nama Buddy diabadikan dalam tempat yang membantu hewan-hewan lain. Klinik ini memberikan perawatan gratis untuk hewan peliharaan keluarga kurang mampu. Ini menjadi warisan nyata dari kisah kesetiaan Buddy. Jack mulai mengingat detail-detail tentang masa kecil Lisa. Dia bercerita tentang saat Lisa kecil bermain dengan Buddy yang masih muda. Sarah mendengarkan cerita-cerita indah tentang keluarga yang penuh kasih. Lisa menangis bahagia mendengar kakeknya mengingat kenangan bersama. Dalam hatinya Sarah bersyukur bahwa Buddy membantu Jack menemukan kembali kenangan-kenangan berharga dengan keluarganya. Buddy mulai mengajarkan anjing-anjing muda yang datang untuk program adopsi. Dia menunjukkan cara bersikap tenang dan patuh. Sarah terpesona melihat Buddy menjadi mentor untuk anjing-anjing lain. Meski sudah tua, Buddy masih memiliki energi untuk membantu. Jack bangga melihat Buddy berbagi kebijaksanaannya. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Buddy memiliki hati yang besar untuk membantu sesama. Sebuah produsen mainan hewan meluncurkan boneka Buddy dengan semua hasil penjualan disumbangkan untuk perlindungan hewan. Sarah terkejut melihat boneka yang sangat mirip dengan Buddy. Jack senang memiliki boneka Buddy yang bisa dipegang saat Buddy sedang istirahat. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa boneka ini akan menjadi kenangan indah untuk anak-anak yang mengenal kisah Buddy. Jack mulai memberikan kuliah tamu di universitas tentang ikatan manusia dan hewan. Meski kadang lupa beberapa hal, semangat Jack untuk berbagi sangat besar. Buddy selalu menemani Jack dalam setiap presentasi. Sarah melihat mahasiswa terpesona dengan kisah nyata yang dibawakan Jack langsung. Dalam hatinya Sarah bangga bahwa Jack menjadi inspirasi untuk generasi muda.
Terminal bus menjadi lokasi penelitian untuk proyek tentang dampak sosial dari kisah viral. Peneliti tertarik dengan bagaimana kisah Buddy mengubah persepsi masyarakat tentang kesetiaan. Sarah membantu memberikan data tentang perubahan yang terjadi di terminal selama 5 tahun terakhir. Penelitian ini diharapkan bisa membantu memahami kekuatan cerita dalam mengubah masyarakat. Buddy merayakan ulang tahun ke-11 dengan perayaan yang lebih besar. Ratusan orang datang untuk memberikan selamat. Sarah mengatur acara dengan bantuan banyak relawan. Jack memotong kue khusus untuk Buddy sambil menangis bahagia. Dalam hatinya Sarah berdoa agar Buddy bisa merayakan banyak ulang tahun lagi. Momen ini menjadi bukti betapa banyak orang yang mencintai Buddy. Jack mulai mengajarkan anak-anak tentang cara merawat hewan dengan baik. Dia berbagi pengalaman tentang tanggung jawab memiliki hewan peliharaan. Buddy menjadi contoh hidup tentang anjing yang terawat dengan baik. Sarah melihat anak-anak sangat antusias belajar dari Jack. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa mengajar memberikan tujuan hidup baru untuk kakeknya. Sebuah stasiun televisi nasional membuat dokumenter khusus tentang fenomena Buddy dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah diwawancarai sebagai saksi utama perjalanan Buddy selama bertahun-tahun. Dokumenter ini akan ditayangkan prime time dan diharapkan menginspirasi lebih banyak orang. Sarah gugup tapi bangga bisa menceritakan kisah Buddy kepada jutaan pemirsa. Jack mulai melukis gambar sederhana tentang Buddy. Meski tidak sempurna, lukisan-lukisannya penuh emosi dan cinta. Sarah membantu Jack mengatur pameran kecil lukisan-lukisannya di terminal. Buddy selalu duduk di samping Jack saat dia melukis. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa melukis membantu Jack mengekspresikan perasaannya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terminal bus mendapat penghargaan internasional untuk program kemanusiaan terbaik. Sarah tidak pernah menyangka terminal kecil mereka akan mendapat pengakuan dunia. Mike bangga dengan pencapaian ini dan berjanji akan terus mengembangkan program-program positif. Sarah merasakan kebanggaan luar biasa menjadi bagian dari perubahan yang bermakna. Buddy dan Jack telah mengubah hidup banyak orang. Jack mulai menulis surat untuk orang-orang yang telah membantu dia dan Buddy. Dia ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam kisah mereka. Sarah terharu membaca surat-surat penuh rasa syukur yang ditulis Jack. Meski tulisannya sederhana, setiap kata penuh makna. Dalam hatinya Sarah merasakan kehangatan karena dianggap sebagai bagian penting dalam hidup Jack dan Buddy. Buddy mulai mengalami kesulitan bergerak karena artritis. David memberikan obat khusus dan terapi fisik untuk mengurangi rasa sakit. Jack sangat khawatir dan selalu memijat kaki Buddy dengan lembut. Sarah melihat betapa Jack merawat Buddy dengan penuh kasih sayang. Mereka saling mendukung dalam menghadapi tantangan penuaan. Dalam hatinya Sarah berdoa agar Buddy tidak merasakan sakit yang berlebihan. Sebuah yayasan internasional memberikan dana hibah untuk mengembangkan program terapi hewan di terminal. Sarah terpilih untuk memimpin program ini yang akan membantu banyak orang dengan berbagai kondisi. Jack dan Buddy menjadi duta pertama program ini. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa program ini akan menjadi warisan terbaik dari kisah kesetiaan Buddy dan Jack. Jack mulai mengingat mimpi-mimpinya dan sering bercerita tentang petualangan bersama Buddy dalam mimpi. Sarah mendengarkan dengan sabar cerita-cerita indah yang mungkin campur antara memori dan imajinasi. Buddy selalu mendengarkan dengan tenang seolah memahami setiap kata Jack. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa bahkan dalam mimpi, ikatan mereka tetap kuat. Terminal bus mengadakan konferensi internasional tentang dampak sosial dari kisah kesetiaan. Delegasi dari berbagai negara datang untuk belajar. Sarah menjadi pembicara utama yang menceritakan perjalanan 5 tahun terakhir. Jack dan Buddy menjadi bintang acara yang paling dinanti. Sarah merasakan tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan kesetiaan kepada dunia. Jack mulai mengajarkan bahasa isyarat sederhana kepada Buddy untuk membantu komunikasi karena pendengaran Buddy mulai berkurang. Mereka belajar bersama dengan sabar dan penuh kasih. Sarah terpesona melihat dedikasi Jack untuk berkomunikasi dengan Buddy. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kata-kata untuk dipahami. Buddy mengalami serangan jantung ringan dan harus dirawat intensif. Jack menangis dan menolak meninggalkan rumah sakit hewan. Sarah menemani mereka siang malam sambil berdoa untuk kesembuhan Buddy. David bekerja keras untuk menyelamatkan Buddy. Setelah 3 hari, Buddy akhirnya stabil. Jack memeluk Buddy sambil berbisik terima kasih kepada semua yang telah membantu. Kisah perjuangan Buddy melawan penyakit jantung tersebar luas dan membuat banyak orang semakin peduli.
Donasi untuk biaya pengobatan Buddy mengalir dari seluruh dunia. Sarah terkejut dengan dukungan luar biasa dari masyarakat global. Mike berbisik kepada Sarah bahwa Buddy telah menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Kisah kesetiaan tidak mengenal batas negara atau budaya. Jack mulai mengumpulkan foto-foto dan kenangan untuk membuat album tentang perjalanan hidupnya bersama Buddy. Sarah membantu mengatur foto-foto lama dan yang baru. Mereka menemukan foto Jack dan Buddy saat masih muda yang sangat mengharukan. Lisa ikut membantu sambil bercerita tentang kenangan masa kecilnya. Dalam hatinya Sarah yakin album ini akan menjadi harta yang tak ternilai. Terminal bus resmi menjadi situs warisan budaya kota karena nilai sejarah dan inspiratif dari kisah Buddy dan Jack. Sarah bangga bahwa tempat kerjanya mendapat pengakuan resmi. Plakat khusus dipasang untuk mengenang 5 tahun perjalanan Buddy dan Jack. Mike berbisik kepada Sarah bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang generasi mendatang. Jack mulai kehilangan nafsu makan dan lebih sering tidur. Buddy tidak pernah meninggalkan sisinya dan bahkan menolak makan jika Jack tidak makan. Sarah khawatir dengan kondisi keduanya dan meminta bantuan medis. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Jack memburuk tapi kehadiran Buddy membuatnya tetap semangat. Dalam hatinya Sarah berdoa agar mereka bisa bersama selama mungkin. Buddy dan Jack menghabiskan hari-hari terakhir mereka dengan damai di terminal yang telah menjadi rumah kedua. Sarah mengatur agar mereka mendapat perawatan terbaik di tempat yang mereka cintai. Pengunjung datang untuk memberikan dukungan moral. Lisa selalu berada di samping kakek dan Buddy. Dalam hatinya Sarah merasakan kehilangan yang mendalam melihat kondisi mereka yang melemah. Pada malam yang tenang, Jack meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya sambil memeluk Buddy. Buddy menolak meninggalkan tubuh Jack dan terus menunggu di sampingnya. Sarah menangis melihat kesetiaan Buddy yang tidak pernah berubah bahkan setelah Jack tiada. Lisa memeluk Buddy sambil menangis. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Jack pergi dengan tenang karena tahu Buddy akan dirawat dengan baik. Buddy kehilangan semangat hidup setelah kepergian Jack. Dia menolak makan dan hanya berbaring di tempat tidur Jack. Sarah dan Lisa bergantian merawat Buddy dengan penuh kasih. David memberikan vitamin dan suplemen untuk menjaga kesehatan Buddy. Dalam hatinya Sarah berdoa agar Buddy bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Segenap upaya dilakukan untuk menjaga Buddy tetap sehat. 3 bulan setelah kepergian Jack, Buddy juga meninggal dunia dengan tenang. Lisa dan Sarah berada di sampingnya saat Buddy menghembuskan napas terakhir. Mereka yakin Buddy pergi untuk bertemu kembali dengan Jack. Seluruh kota berduka atas kepergian 2 sahabat setia ini. Sarah merasakan kehilangan yang mendalam tapi juga bangga telah menjadi bagian dari kisah cinta yang abadi. Pemakaman Buddy dan Jack dihadiri ribuan orang dari berbagai penjuru. Mereka dimakamkan berdampingan di taman kota yang indah. Sarah memberikan pidato perpisahan yang mengharukan tentang 5 tahun bersama mereka. Lisa berbisik terima kasih kepada Sarah atas semua yang telah dilakukan. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa Buddy dan Jack ini bersatu kembali di tempat yang damai. Terminal bus membangun monumen khusus untuk mengenang Buddy dan Jack. Patung perunggu mereka berdua dipasang di tempat favorit mereka dulu duduk. Sarah hadir dalam peresmian monumen yang sangat mengharukan. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mike berbisik kepada Sarah bahwa monumen ini akan mengingatkan semua orang tentang arti kesetiaan sejati. Sarah menulis buku tentang pengalamannya merawat Buddy yang menjadi bestseller nasional. Semua hasil penjualan disumbangkan untuk Yayasan Perlindungan Hewan yang didirikan atas nama Buddy dan Jack. Lisa membantu Sarah dalam tur promosi buku ke berbagai kota. Dalam hatinya Sarah bangga bahwa kisah Buddy terus menginspirasi orang-orang bahkan setelah mereka tiada. Program terapi hewan yang dimulai oleh Buddy dan Jack berkembang menjadi program nasional. Sarah menjadi direktur nasional program ini yang telah membantu ribuan orang. Terminal bus menjadi pusat pelatihan untuk terapis hewan profesional. Lisa berbisik kepada Sarah bahwa program ini adalah warisan terbaik dari kisah kesetiaan Buddy dan Jack yang akan bertahan selamanya. Setiap tahun pada tanggal pertemuan kembali Buddy dan Jack, terminal mengadakan Hari Kesetiaan Nasional. Ribuan orang datang dengan hewan peliharaan mereka untuk merayakan ikatan cinta yang tidak pernah putus. Sarah menjadi pembicara utama dalam acara tahunan ini. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa semangat Buddy dan Jack hidup terus dalam setiap ikatan cinta antara manusia dan hewan. Film layar lebar tentang kisah Buddy dan Jack akhirnya diproduksi dan menjadi film terlaris tahun ini. Sarah menjadi konsultan untuk memastikan akurasi cerita.
Semua keuntungan film disumbangkan untuk program perlindungan hewan global. Lisa hadir dalam premier film sambil mengenang kakek dan Buddy. Dalam hatinya Sarah bangga bahwa kisah mereka menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sarah pensiun dari terminal bus dan mendirikan pusat rehabilitasi hewan atas nama Buddy dan Jack. Lisa membantu mengelola pusat ini yang menjadi yang terbesar di negara bagian. Ribuan hewan terlantar telah diselamatkan dan menemukan keluarga baru. Mike berbisik kepada Sarah bahwa mereka telah mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hewan dan manusia. Kisah Buddy dan Jack diajarkan di sekolah-sekolah sebagai materi tentang kesetiaan dan kasih sayang. Sarah sering diundang untuk berbicara kepada anak-anak tentang pentingnya mencintai hewan. Generasi muda tumbuh dengan nilai-nilai kesetiaan yang diajarkan Buddy. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa pesan cinta Buddy akan terus hidup dalam hati anak-anak. Terminal bus menjadi destinasi ziarah bagi pencinta hewan dari seluruh dunia. Patung Buddy dan Jack menjadi simbol harapan dan kesetiaan yang universal. Sarah menjadi pemandu wisata khusus yang menceritakan kisah asli mereka. Pengunjung datang untuk belajar tentang arti cinta tanpa syarat. Mike berbisik kepada Sarah bahwa mereka telah menciptakan tempat suci untuk semua yang percaya pada kekuatan cinta. Sarah menulis buku kedua tentang warisan Buddy dan Jack yang berfokus pada dampak global kisah mereka. Program-program kemanusiaan yang terinspirasi kisah mereka kini tersebar di 5 benua. Lisa menjadi duta global untuk program perlindungan hewan. Dalam hatinya Sarah bangga bahwa kisah sederhana tentang kesetiaan telah mengubah cara dunia melihat hubungan manusia dan hewan. Setelah 10 tahun, kisah Buddy dan Jack masih menginspirasi jutaan orang. Sarah, kini berusia 70 tahun, masih aktif menceritakan kisah mereka kepada generasi baru. Terminal bus telah menjadi pusat kebudayaan dan kemanusiaan yang terkenal dunia. Lisa melanjutkan warisan kakek dan Buddy dengan mendirikan Universitas Kedokteran Hewan pertama yang menghususkan diri pada terapi hewan. Dalam hatinya Sarah yakin bahwa cinta dan kesetiaan Buddy dan Jack akan hidup selamanya dalam hati manusia di seluruh dunia. Jangan lupa suka, komentar, bagikan, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah menginspirasi lainnya.